quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ba'd. Taib ikhwafillah, ayuhat talabah, azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam dirasah kita, masih di suasana yang fitri ya, di akhir-akhir bulan Syawal. Tepatnya sekarang ini tanggal 28 Syawal. Besok hari Kamis adalah terakhir dari bulan Syawal, yaitu 10 Juni 2021. Saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu am wa antum bi khair. Ja'alanallahu minal aidina wal faizin. Baik, sehat semua ya, ikhwah semua, akhwat, ikhwan, semua sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, ini yang hadir banyak sekali nih, subhanallah. Apakah karena tema tentang fikih munakahat, jadi semuanya begitu bersemangat? Terutama ketika baru saja ada pasangan rumah tangga, dua-duanya dari Aroyan ya. Ahwan sehat, Ulwan? Gimana Ustaz? Sehat tuh? Ya sedikit sakit Ustaz. Oh, Masya Allah. Syafakallah. Boyolali apa di Cilacap ini? Boyolali Ustaz. Ayo videonya dimasang ya. Kok videonya mulai tutup lagi? Tema kita tentang fikih munakahat. Kenapa tema ini diajarkan di Aroyan? Karena kita ingin membekali santriwan-santriwati Aroyan dengan pemahaman tentang persoalan pernikahan. Dan karena fikih munakahat ini sudah lama diajarkan, alhamdulillah sudah banyak menghasilkan pasangan-pasangan Aroyan. Ya, tapi itu enggak sebuah keharusan ya. Tidak ada keharusan anak Aroyan harus cari jodoh anak Aroyan. Tapi yang kita inginkan dari pelajaran ini, madah ini, yaitu fikih munakahat, agar kita semua termasuk santri-santri Aroyan memiliki pemahaman. Jadi karena fikih itu artinya pemahaman, al-fiqhu al-fahmu. Memiliki pemahaman yang utuh tentang munakahat. Apa munakahat itu? Nikah. Dari kata dasar nakaha, yunakihu, nikahan, munakahatan. Jadi munakat itu isi masdar dari kata dasar nakaha. Wazan atau rumus sorofnya adalah fa'ala. Ya. Sedangkan fikih itu isi masdar dari fakiha yafqahu. Fiqhan. Ya. Atau fakihan. Insya Allah dalam materi ini kita berharap semua santri Aroyan memiliki pemahaman yang utuh tentang apa yang dimaksud dengan pernikahan. Boleh antum catat ya. Jadi berbicara tentang makna pernikahan atau ta'rifun nikah. Nikah itu dalam bahasa Arab artinya bisa disebut dengan zawaj. Ya. An-nikah, az-zawaj itu maknanya adalah pernikahan dalam bahasa Arab. Atau kalau dalam bahasa Indonesia ya bisa pernikahan, bisa perkawinan. Meskipun yang paling tepat itu ya pernikahan. Jadi Syekh
Abdurrahman Al-Jazairi dalam kitab Al-Fiqhu ala Mazahib Al-Arba'ah, beliau menyebutkan ada 3 macam makna nikah. Dicatat ya semua ya. Ada 3 makna nikah. Yang pertama makna lugawi. Makna pernikahan secara lugawi. Makna lugawi secara bahasa. Ya. Yang kedua, makna nikah secara usuli. Usuli itu maksudnya adalah secara syar'i. Sedangkan makna yang ketiga, makna nikah secara fiqhi. Makna nikah. Secara lugawi, secara bahasa, nikah itu maknanya adalah wahwa al-wuttu wad-dham. Ya. Makna pernikahan itu artinya adalah bercampur. Mohon maaf ya, ini bahasa fikih kita diperbolehkan ya. Bercampur atau berhubungan, bersenggama. Ini makna fikih secara bahasa Arab tentang makna nikah. Ya. Jadi pengertian daripada nikah secara lugawi adalah al-wuttu wad-dham, bersenggama atau bercampur. Ya. Ini beda artinya dengan ikhtilat. Kalau ikhtilat itu bercampur dalam muamalah antara laki perempuan, itu tidak boleh kalau ikhtilat. Tapi kalau maksud bercampur di sini adalah berhubungan suami istri dalam ilmu fikih munakahat. Makna yang kedua, makna usuli atau makna syar'i. Ya. Para ulama berbeda pendapat. Ada ulama yang mendefinisikan makna nikah secara syar'i. Yang pertama maknanya adalah al-wata'. Ya, al-wata'. Makna al-wata' tadi, al-wutu atau al-wata' yaitu bersenggama. Ya. Ini makna yang pertama. Atau bersetubuh kalau bahasa Indonesianya. Ya. Ini didasarkan kepada pengertian dari surat An-Nisa ayat 22. Qadama illan nisa. Coba dilihat An-Nisa ayat 22. Ya. An-Nisa ayat 22. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk menjelaskan tentang makna nikah secara usuli. Apa makna nikah secara usuli? Dilihat dari surah An-Nisa ayat 22. Ya. An-Nisa ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dilihat ayatnya. Biar tahu kita di mana letaknya dari kata dalam ayat itu yang menjelaskan makna nikah. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf. Innahu kana fahisyatan wa maqta wa sa'a sabila. Ya. Jadi di sini ada kata wala tankihu ma nakaha. Nakaha di sini maksudnya adalah berhubungan suami istri. Ya. Nakaha. Ini makna nikah secara usuli. Kemudian yang kedua,
lihat lagi Al-Baqarah ayat 230. Kalau tadi An-Nisa 22. Hatta tankiha zaujan ghairahu. Ini makna yang pertama, makna nikah secara syar'i atau usuli. Ya. Pendapat yang kedua tentang makna nikah secara usuli yaitu an-nikah bimana al-aqdu, akad. Akad. Ini bisa dilihat dari surah Al-Baqarah ayat 230. Hatta tankiha zaujan ghairahu. Jadi nikah itu ya akad. Kalau orang sudah akad, ya berarti dia sudah sah nikah. Makanya ada istilah akad nikah. Akad itu kan perjanjian, kesepakatan. Ada akad nikah, ada akad utang piutang. Ya, jadi kalau orang sudah akad, maka sudah sah apa yang dilakukan dalam tindakannya. Selama akad itu memenuhi syarat-syaratnya. Dalam hal ini tentu ada rukun-rukun pernikahan. Kemudian makna yang ketiga, makna nikah secara usuli atau syar'i. Nikah itu ya adalah makna mustarok. Makna mustarok itu makna gabungan antara akad ya dengan wato. Apa tadi wato? Wato itu tadi artinya bersetubuh, berhubungan suami istri. Sedangkan akad itu perjanjian, kesepakatan. Ya, ini makna yang ketiga dari makna nikah secara usuli. Nah, sekarang yang ketiganya lagi makna nikah secara fikih. Ya. Secara keseluruhan makna nikah dalam ilmu fikih ini yang akan kita bahas dalam materi kita ini, ya madah kita, yaitu akad nikah yang ditetapkan oleh syara'. Jadi berdasarkan aturan syariat dalam pelaksanaan akad nikah. Bahwa seorang suami bisa memanfaatkan atau bersenang-senang dengan kehormatan istrinya dan seluruh yang ada pada istrinya. Asalkan itu tidak bertentangan dengan syariat. Ini mohon maaf ya ikhwan akhwat semua. Ini persoalan fikih munakahat. Ya mungkin ada beberapa hal yang sebelumnya baru antum dengar ya. Karena antum belum menikah. Maka jadikan ilmu ini betul-betul sebagai bekal antum untuk menikah di kemudian hari. Ya. Maka berdasarkan pendapat para imam mazhab al-arba'ah, mazhab yang keempat, ya mazhab 4 ini, Hanafi, Syafi'i, Hambali, kemudian Maliki. Mazhab Hanafi mengatakan nikah itu adalah an-nikahu ya. An-nikahu bana wa aqdun yufidu ma yufidu milka ini tulisannya kok agak kurang ya Arabnya nih. Jadi nikah itu adalah akad yang memiliki. An-nikahu aqdu milkin, akad yang memiliki. Ya. Untuk bersenang-senang dengan sengaja, itu akad nikah. Jadi yang namanya orang akad nikah itu ya sengaja, nggak sadar tuh nggak ada. Kalau dia nggak sadar nikah ya berarti nggak sah nikahnya. Karena syarat orang menikah itu dia harus akil balik. Ya, nah, kalau dia nggak akil, nggak balik, nah itu tidak dikategorikan dia memenuhi unsur-unsur untuk layak menikah. Sedangkan mazhab Syafi'i berkata, nikah itu akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan wato. Jadi ada ketentuan hukum, makanya nggak boleh sembarangan ya. Jadi kalau orang nikah, itu begitu terpenuhi syarat dan rukunnya, sah itu. Karena dia punya ketentuan hukum.
Jadi kalau antum tahu di mana sinetron-sinetron tentang pernikahan itu ya, itu kadang-kadang kalau pas lagi syuting tentang pernikahan itu namanya diganti. Kemudian juga nggak secara utuh binnya. Memang harus begitu. Karena kalau misalnya utuh, misalnya si Fulan binti Fulan, Fulana binti Fulan, Fulan bin Fulan, dinikahkan dengan ini marah. Meskipun itu guyonan bisa jadi sah itu. Makanya hati-hati kalau guyonan ya. Ada hal-hal yang memang nggak boleh dibuat guyonan. Di antaranya perceraian tuh nggak boleh dibuat guyonan. Pernikahan tuh nggak boleh dibuat guyonan. Karena dia punya ketetapan hukum. Sekali saja terpenuhi ya syarat dan rukunnya, maka itu sudah jatuh sah. Ayo foto videonya diperlihatkan lagi. Ayo istiqomah ya. Istiqomah videonya. Kemudian yang menurut mazhab Maliki, nikah itu adalah anikau banu akdun ala mujarradin mut'ati talaz. Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum. Bersenang-senang, menikmati apa yang ada pada istrinya, yang itu boleh dinikahinya. Ya, ini makna nikah. Jadi orang kalau sudah nikah itu boleh dia bersenang-senang dengan pasangannya. Selama senang-senangnya dalam batas-batas syariat. Itu nanti ada lagi pembahasannya itu. Hal-hal apa saja yang nggak boleh dilakukan meskipun dia sudah suami istri ya. Di antaranya ya banyaklah nanti kita bahas lagi di pertemuan berikutnya. Ya, sedangkan mazhab Hambali mendefinisikan nikah itu akdun bilafzin nikah au tazwid ala manfaatil istimta. Kata mazhab Hambali, nikah itu adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah. Jadi misalnya uzawijuka, ya, ankahtuka, kan penghulu tuh biasanya begitu. Pakai lafaz-lafaz itu kalau menikahkan. Boleh bahasa Arab, boleh juga pakai bahasa Indonesia. Ya. Tapi ada kata-kata ankahtuka, zawwajtuka, saya nikahkan Anda, Fulan bin Fulan dengan Fulana binti Fulan, bimahrin dengan mahar bla 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 bla. Nah itu begitu. Ya, dengan tujuan ala manfaatil istimta, untuk mendapatkan manfaat bersenang-senang dengan istri. Itu makna nikah secara fikih menurut mazhab Hambali. Maka dari berbagai macam pengertian tersebut, kita tahu bahwa para ulama zaman dahulu memandang nikah hanya dari segi satu saja, yaitu kebolehan hukum antara laki-laki dengan wanita untuk berhubungan yang semula dilarang menjadi diperbolehkan ketika dia sudah akad nikah, sudah sah. Tapi para ulama dulu belum menjelaskan tujuan, akibat, dan pengaruh nikah terhadap hak dan kewajiban. Yang tadi saya sampaikan di awal itu adalah definisi pernikahan menurut mazhab ulama terdahulu atau ulama salaf. Ya. Nah, kemudian oleh ulama khalaf atau ulama mutaakhirin, ulama yang zaman sekarang, kemudian dijelaskan lebih lengkap lagi dengan saja ya, nggak usah ditulis, nanti saya kasih insya Allah bahannya. Ya, Mahmud Abu Isra mendefinisikan makna nikah itu sebagai berikut. Akdun yufidu hilal asyrah baina rajuli wal mar'ati, ya, nggak jelas ini tulisan Arabnya.
Ya. Yajidu ma min hukukin wa ma'alaihi wajibat. Jadi nikah itu adalah akad yang memberikan faedah hukum, ya, kebolehan mengadakan keluarga atau suami istri antara pria dan wanita untuk saling tolong menolong dan memberi batas hak bagi laki-laki dan perempuan. Jadi dari definisi ini kita tahu perkawinan itu mengandung aspek akibat hukum. Ini diingat-ingat ya, ikhwafillah. Nikah itu ada akibat hukum. Jadi nggak boleh sembarangan. Kalau sudah nikah itu nggak boleh sembarangan. Makanya nikah itu disebut dalam Islam namanya misaqon ghaliza. Apa misaqon ghaliza? Ikatan yang kuat. Kenapa nikah disebut dengan misaqon ghaliza? Kenapa nikah disebut dengan ikatan yang kuat? Ya, karena pernikahan itu bisa terjadi atas izin Allah. Ya, jadi nggak boleh sembarangan. Ayo videonya istiqomah on cam. Ya, jadi nggak boleh sembarangan. Ketika orang sudah menikah, maka ada konsekuensi hukum. Itulah makanya kalau orang sudah menikah, dia harus merubah kebiasaan-kebiasaan ketika dia masih bujang. Ya, nggak boleh sembarangan berkata, berbuat, nggak boleh kelayapan. Terus kemudian juga harus memenuhi kewajiban. Ada konsekuensi hukum. Jangan sampai berbulan-bulan nggak memenuhi kewajibannya, itu bisa ada dampak hukum juga. Di antaranya ya bisa dituntut perceraian oleh pasangannya. Bisa juga itu. Ya, saya berharap anak-anak Aroyan semua insya Allah diberikan karunia pasangan yang soleh dan soleha insya Allah ya. Jodoh yang soleh dan soleha insya Allah menyusul anak-anak Aroyan yang sudah menikah ya, mendahului kita semua, antum semua. Ada Sukri dengan Saima. Ada lagi tuh saya lupa siapa itu, Zulfi ya. Zulfi itu alumni Arayan juga tuh. Menikah dengan alumni Arayan juga yang putri. Yang terakhir kemarin ATB ya, menikah dengan Solihah ya. Alhamdulillah kita senang ya, orang soleh dapatnya orang-orang soleha. Aroyan bisa dapatkan pasangan-pasangan yang soleh dan soleh. Dulu malah sebelumnya ada pengajar dengan pengajar. Ya, Ustadz Junedi dengan Ustazah Wiwit. Itu dulu dua-duanya pengajar Aroyan itu. Ya. Jadi Aroyan ini alhamdulillah ya. Tapi kan itu enggak jadi sebuah kewajiban ya. Jangan sampai nanti kenapa enggak nikah-nikah? Aku lagi nunggu alumni Aroyan ini. Jangan ya. Itu semua qadarullah. Ya, tidak ada yang mengetahui jodoh kita siapa, kapan, di mana, ya, dengan orang dari mana, itu semua adalah rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang berikut tadi ya, ada konsekuensi hukum. Karena ini berkaitan dengan hak dan kewajiban. Oleh karenanya pelaksanaan nikah itu termasuk ke dalam pelaksanaan syariat agama. Dan segala sesuatu yang berasal dari syariat Islam, pasti di dalamnya ada maqasid. Apa maqasid? Ada tujuan dan maksud. Nah, tujuan dan maksud inilah, ya, tujuan maksud berumah tangga itu tentu saja yang utama, yaitu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus diingat-ingat. Jadi tujuan utama pernikahan itu ya mardotillah, lillahi ta'ala. Adapun yang lain-lain itu sifatnya rezeki. Bisa Allah berikan, bisa juga tidak. Ya. Antum harus ingat semua ya. Jadi tujuan berumah tangga itu mardotillah.
Jika ada yang lain-lainnya itu sifatnya adalah rezeki. Bisa jadi dikabulkan, bisa jadi belum dikabulkan, atau bisa jadi memang tidak dikabulkan. Tapi yang namanya ridho Allah itu menjadi tujuan utama orang berumah tangga. Ya, ini harus diingat-ingat nih ikhwah ya. Misalnya antum berumah tangga kepengen nanti punya rumah lantai 3. Terus nggak terlaksana, nggak dapat rezeki, punya rumahnya cuma lantai 1. Ya nggak apa-apa. Ya, karena tujuan utamanya nikah itu bukan punya rumah lantai 3. Ya, yang penting lantai atom, lantai rumahnya utuh 1. Coba kalau lantainya setengah, kan repot. Ya, ini perlu diingat-ingat oleh kita semua. Kemudian yang berikutnya, kalau dalam hukum Indonesia, di sana ada namanya Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74. Dalam Undang-Undang Perkawinan ini, tahun 74 ya nomor 1, di sana disebutkan definisi nikah, ikatan lahir batin. Nah, lihat ini semua. Jadi ada nafkah lahir, ada nafkah batin. Seorang suami harus paham bahwa istri harus diberikan 3 nafkah. Yang pertama nafkah lahir, yang kedua nafkah sehari-hari, yang ketiga nafkah batin. Bocor. Itu yang nggak boleh dilalaikan ya. Anando, Ahulwan, Asyafiq, siapa lagi itu saya lihat tadi itu. Ya, banyak itu. Ingat-ingat ya. Jadi suami itu harus tahu tentang hak haknya istri. Yang pertama ya nafkah istri itu, yang pertama nafkah lahir. Nafkah lahir itu apa? Nafkah lahir ya misalnya kayak dia ke lahiriahnya nggak boleh dilukai, harus dijaga, dirawat. Yang kedua adalah nafkah yang sifatnya sehari-hari, kosmetik misalnya ya, bedak, itu nafkah untuk istri itu. Ya, uang belanja, ya nafkah sehari-hari itu. Termasuk kalau misalnya nanti istri antum kuliah, ya kuliah itu. Yang ketiga nafkah batin ya, hubungan suami istri. Itu wajib diberikan 3 nafkah itu oleh suami kepada istri. Ya, makanya kalau belum siap, jangan nikah dulu. Dan kalau belum siap nikah, ojo nyerempet-nyerempet SMS, WA akhwat. Jangan ya, menggoda-goda. Nanti giliran akhwatnya siap nikah, antum lari. Itu kayak zaman sekarang namanya ghosting namanya tuh. Ya, itu ghosting namanya. Jadi ngerayu-ngerayu akhwat, ngerayu-ngerayu wanita, begitu wanitanya mempan dirayu, kena kerayu, terus laki-lakinya lari, itu menyakitkan tuh bagi wanita. Wanita itu sekali memberikan hati, dia nggak akan mungkin pindah ke lain hati. Itu wanita itu. Tapi laki-laki itu senangnya berbagi hati. Makanya oleh Allah kemudian ada syariat poligami untuk laki-laki. Karena laki-laki itu dia fitrahnya senang berbagi. Berbagi cinta, tapi tentu dengan syarat ya, adil. Supaya laki-laki tidak sembarangan dengan wanita, dan supaya wanita juga terlindungi dalam hukum poligami. Makanya ada syarat adil. Ya. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ini ayat tentang poligami ini. Ya. Ini perlu diingat-ingat oleh kita semua nih. Ahadi, Ulwan ya yang laki-laki ini. Anando, Rizky juga termasuk nih. Lalu siapa lagi nih? Syafiq ini. Ya. Siapa lagi nih? Ya, oh iya nih. Ayudi ayo perlihatkan wajahnya. Ayudi itu termasuk. Ya. Jadi jangan sampai lupa ya, semua ini harus jadi perhatian. Dan saya tidak mau dengar di kemudian hari ada alumni Aroyan atau
mantan santri Aroyan, rumah tangganya pisah. Kalau ini yang terjadi ya berarti dulu waktu pelajaran fikih munakahat dia jarang hadir. Atau jangan-jangan hadir tapi nggak memperhatikan. Dia tinggal, kameranya tidak on. Dianya kemana-mana, dia jalan-jalan apa. Jadi ini penting ilmu ini, ya. Lalu kemudian yang berikutnya, bagaimana sikap Islam terhadap pernikahan? Tadi jelas ya. Jadi pernikahan itu menurut Undang-Undang Indonesia apa? Ikatan lahir batin. Ya. Makanya ada istilah nafkah lahir dan nafkah batin. Itu ada itu. Termasuk diantaranya ya punya rumah ya. Ini penting nih buat kita. Mudah-mudahan ya nanti antum kalau sudah berumah tangga, ya ikhwan ya, bisa dimudahkan Allah untuk bisa memenuhi hak-hak dari istrinya. Diantaranya adalah bisa memberikan istri rumah. Ya, mudah-mudahan ya. Kita lihat sekarang. Agama Islam sikapnya terhadap pernikahan dalam surah An-Nisa ayat 21. Wa akhadna minkum mitsaqan ghaliza. Tadi itu yang saya sebut mitsaqan ghaliza. Nanti kalau ada ujian, apa yang dimaksud dengan mitsaqan ghaliza? Mitsaqan ghaliza itu artinya misak. Misak itu perjanjian. Ghaliza itu artinya kuat. Ya. Nikah itu perjanjian yang kuat. Kenapa nikah disebut dengan mitsaqan ghaliza, perjanjian yang kuat? Karena pernikahan itu terjadi dengan izin Allah, dengan nama Allah. Seorang laki-laki menghalalkan kehormatan istrinya itu dengan nama Allah. Jadi nggak boleh sembarangan. Nggak boleh semena-mena kepada istrinya. Mukul nggak boleh mukul. Bahkan Nabi sampai mengatakan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kalau pengen tahu orang itu baik apa tidak, lihatlah bagaimana sikap dia kepada istrinya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Lalu Nabi mengatakan, aku adalah sebaik-baik kalian. Karena aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku. Ya, itu begitu. Dan dalam surah Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ini surat yang populer ya. Di antara tujuan pernikahan litaskunu ilaiha. Apa litaskunu ilaiha? Supaya hati pasangan itu tenang. Ya. Yang di sini siapa disebut litaskunu di sini? Para suami. Supaya suami-suami itu hatinya merasa taskunu, tenang. Ya. Jadi wanita itu harus menjadi penenang suami. Ya. Jadi wanita itu harus mampu menjadikan suaminya itu hatinya tenang. Apa maksudnya litaskunu ilaiha? Taskunu itu dari kata sakana yaskun. Apa arti sakan? Tempat tinggal. Maka pernikahan yang baik itu adalah pernikahan di mana suami betah bersama istrinya. Seakan-akan istrinya adalah sebuah sakan. Tempat tinggal yang menenangkan bagi suaminya. Ini berat ini. Disinilah ujian pernikahan ya. Makanya jangan cuma tergoda oleh kecantikannya. Ya, Adi ya. Adi. Ya. Baik Ustaz. Iya. Ahulwan ya. Jangan tertipu dengan fisik wanita semata. Wanita yang terbaik itu wanita yang bisa menjadikan para suaminya litaskunu ilaiha. Suaminya senang ngobrol dengan istrinya. Ya, bareng-bareng. Ya. Setiap malam suaminya bilang ke istrinya, aku padamu beb, gitu kira-kira. Ya, bagus itu. Nah ini makanya memang jadi istri itu berat ya. Beratnya karena menjadikan suami itu piye caranya betah.
Gimana caranya suaminya supaya senang, supaya suaminya itu selalu cinta, selalu sayang. Nah, itu berat itu bagi seorang istri. Dia harus berjuang. Makan suaminya nih senangnya apa ya? Kalau suaminya senangnya jengkol, ya masakin jengkol. Suaminya senangnya pete, ya masakin pete. Ya, ketika saya menikah dengan istri, itu berbeda dalam banyak hal. Berbeda kultur ya. Saya bukan orang Jawa asli, orang Jakarta. Karakternya ya terbuka apa adanya. Kalau jelek ya bilang jelek, kalau bagus ya bilang bagus. Kalau orang Jawa, terutama Jawa Tengah, kalau jelek kan nggak dibilang jelek. Ya, kalau bagus juga kadang-kadang nggak dibilang bagus. Orang Jakarta itu jelek bilang jelek. Nah, ini perlu ada adaptasi nih kalau berumah tangga perbedaan seperti ini. Termasuk makan. Saya makannya itu hobi lalapan. Istri saya nggak terlalu. Saya hobi telur, istri saya hobi kambing. Nah, itu kan nggak sama itu. Makanya pernikahan itu bukan mencari persamaan. Salah. Ya, diingat-ingat nih semua nih, ikhwan akhwat ya. Ayo videonya istiqomah videonya. Anissa, Hanina, Rofida, Fauzan ya. Astafa, Zahra. Jadi yang namanya pernikahan itu bukan cari persamaan, kagak bakal bisa. Saya tidak suka kalau ada orang ketika bercerai ditanya oleh hakim di pengadilan, kenapa Anda kok ingin bercerai? Lalu keduanya mengatakan begini, maaf Pak Hakim, kami merasa tidak ada lagi kesamaan. Itu bodoh itu jawaban begitu. Ya, mana ada orang nikah cari persamaan? Nggak ada. Yang ada nikah itu adalah sinergi. Cari keselarasan. Cari keharmonisan. Sebagaimana nada dalam sebuah irama orkestra. Coba ada yang tahu nggak? Kalau orkestra itu musiknya apa aja di dalamnya? Apakah satu jenis musik? Satu jenis alat? Banyak nggak alatnya kalau orkestra? Banyak ya. Ada trompet, ada biola, ada apa lagi itu? Macam-macam, ada saksofon. Maka akan indah semua itu. Coba kalau biola tok sendirian. Biola tok sendirian dengan orkestra. Ya lebih indah orkestra. Karena orkestra itu paduan dari berbagai macam alat musik. Dengan irama yang dipadukan oleh seorang komposer. Jadi nikah itu seperti orkestra. Jangan cari sama, nggak bakal sama. Tapi yang harus dicari adalah sinergi menyelaraskan antara satu dengan yang lain. Alhamdulillah saya kalau makan kambing Idul Adha nggak ada yang mubazir. Karena dimakan istri dan Fitia. Saya nggak makan saya kalau lagi kambing. Kalau sapi saya makan. Sebaliknya saya hobi nasi Padang. Istri nggak terlalu. Kalau ada yang ngasih nasi Padang ya saya habisin lah. Tapi kalau misalnya nasi Padang tuh nggak ada yang mubazir di rumah. Jadi ada hikmah di balik itu semua. Jangan pernah sekali-kali menuntut kesamaan dalam rumah tangga. Itu bakal menyusahkan. Bakal patah di tengah jalan. Ya, ingat-ingat nih semua nih, ikhwah fillah. Ayo kamera on. Ayo istiqomah ya kamera ya. Kalau misalnya akhwat mungkin agak malu, bolehlah yang kelihatan cuma pinggirnya aja. Yang penting on. Di sini kayak siapa ini? Zahro ya. Kayak Hidayah itu. Kelihatan temboknya aja nggak apa-apa. Yang penting saya tahu bahwa itu sedang belajar. Tapi kalau nggak on cam, wah saya nggak tahu. Jangan-jangan saya ditinggal nyuci ini. Ya, atau ditinggal olahraga pagi. Yang Ikhwan tuh bagus tuh. Kayak Yudi dan Arofi itu ya. Zidan ya. Luar biasa ini. Soulmate banget nih beliau berdua. Ya. Kayaknya di kamar. Atau kayak Anando tuh luar biasa tuh beliau. Anando tuh luar biasa tuh. Serius betul. Ya. Ini yang serius-serius nih nampaknya tertarik dengan munakahat ini insya Allah. Ya. Hanina ayo on cam.
Syafiq juga ini. Ya. Uluan mana Uluan? Uluan hilang Uluan. Uluan rupanya hilang. Oh ada ya. Oh iya. Uluan ada. Fatur Rahman tuh serius sekali. Alhamdulillah. Faiz, monggo Faiz. Faiz, kok nggak kelihatan Faiz? Ya, Oke, Ustaz. lanjut ya. Jadi begitu. Surat Ar-Rum ayat 21. Litaskunu ilaiha. Kemudian apalagi tujuan nikah yang kedua? Mawaddah. Mawaddah ini artinya cinta. Rahmah itu kasih sayang. Ini tafsirannya luas ikhwah. Kemarin saya kajian di IKAD Karanganyar ya. Coba antum nanti cek di YouTube ya. Cek di YouTube. YouTube-nya itu kanal YouTube-nya IKAD Karanganyar. Di situ ada saya ngisi tentang keluarga harmonis. Di situ saya sampaikan tentang makna sakinah, mawaddah, warahmah. Di antara makna mawaddah itu diantaranya adalah al-walad, anak-anak. Jadi anak itu dalam rumah tangga harapannya menjadi faktor yang makin menumbuhkan kasih sayang. Ada lagi ulama menafsirkan mawaddah itu artinya adalah jima, hubungan suami istri. Ya, makanya orang yang dia bercerai itu mesti hubungan suami istrinya jelek. Itu mesti nafkah batinnya itu jelek. Mohon maaf ya. Ini termasuk saya harus ngomong begini supaya bekal antum betul buat masa depan. Pokoknya kalau sudah nikah jangan pernah sekali-kali kita ini mengabaikan hak dan kewajiban pasangan kita. Salah satunya adalah pasangan kita berhak mendapatkan layanan hubungan suami istri dengan sebaik-baiknya. Baik suami maupun istri. Kalau itu tidak dilakukan dengan baik, sangat mungkin rumah tangganya akan runyam. Dia akan melirik ke kanan dan ke kiri. Ya, hati-hati betul nih semua ya. Makanya mudah-mudahan materi ini bisa menjadi pegangan buat masa depan kita semua. Khususnya antum yang masih belum menikah saat ini ya. Dalam Al-Quran, menikah itu sebuah sunatullah. Merupakan sebuah sunnah Nabi. An-nikahu sunnati. Nikah itu sunnahku kata Rasulullah SAW. Maka orang hidup itu ya harus nikah. Orang Islam tuh harus menikah. Muslim-muslimah harus menikah. Jangan ditiru orang-orang lain ya. Ada yang tahu penyanyi mantan trio Wek Wek, tahu ya? Mantan trio Wek Wek. Leoni, tahu Leoni ya? Ya dia orang kafir ya. Saya kagak aneh kalau dia kemudian punya prinsip dia tidak mau menikah seumur hidupnya. Leoni itu. Saya mengamati betul ya. Leoni itu belum menikah dan dia nggak mau menikah, nggak punya pasangan. Dia merasa ribet. Ini kalau ada orang punya anggapan menikah itu ribet, lebih enak sendiri, itu error berarti. Fitrahnya itu error. Karena semua yang namanya makhluk hidup, itu ada pasangannya. Sekarang antum saya tanya, jantan dalam sebuah tanaman namanya apa disebutnya? Jantan. Ayo, orang pertanian, biologi. Benang sari, Tat. Iya, benang sari. Dia ada pasangannya nggak benang sari? Ada. Apa namanya? Putik. Putik. Nggak ada benang sari bilang sama orang lain, aku sendiri aja lah. Aku kecewa dengan semua putik. Itu berarti benang sarinya nggak normal. Dan benang sari mesti ada pasangannya, putik. Kan Allah yang mengatakan, wa min kulli syai'in khalaqnahu zaujain. Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan. Benang sari ya putik. Terus kalau magnet, ada pasangannya nggak magnet? Ada. Kalau plus dengan min.
Min dengan min, yang nggak akan ada tarik-menarik. Plus dengan plus, dia akan tolak-menolak. Ya, itulah kenapa magnet itu ada plus dan min. Karena kalau plus dan min ketemu, dia akan ada tarik-menarik. Itu begitu, ikhwah. Makanya jangan sampai antum kemudian ya trauma. Dan saya mengatakan ke antum semua, ojo pacaran sebelum nikah. Karena dampaknya itu serius. Bisa terjadi pergaulan bebas. Terus yang kedua juga akan mengganggu ibadah antum. Apa-apa bukan lagi lillahi ta'ala. Tapi karena si fulan, si fulana. Pacaran juga itu menipu semua. Aku sayang kamu bang, alah bohong itu semua. Ya. Dan banyak kebohongan-kebohongan dalam pacaran. Jangan ya. Dan kalau nanti terjadi kecewa, bisa bunuh diri tuh kayak yang sudah-sudah. Atau kayak Leoni. Leoni akhirnya dia trauma dengan laki-laki nggak mau menikah. Justru nikah itu kenikmatan. Dunia akhirat, lahir dan batin. Bahagia. Apa-apa ada yang nemenin, ngobrol apa dan sebagainya. Kita ini nggak mungkin hidup sendirian. Ya, takkan mungkin kita bertahan hidup dalam kesendirian. Panas terik, hujan badai kita lalui bersama. Itu begitu. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Ya. Tadi Az-Zariyat ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqana zawjaini la'allakum tadhakkarun. Lalu surat Yasin ayat 36. Ya Allah ciptakan kita ini berpasang-pasangan. Ya azwaj. Allah juga telah memilih berpasang-pasangannya kita ini dengan cara pernikahan. Supaya bisa berketurunan dan melestarikan kehidupan. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ada banyak lagi yang lain dari dalil ayat maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Ya, nikah itu sunnah Nabi. Siapa yang dia menolak sunnah Nabi, benci sunnah Nabi, maka dia bukan termasuk ke dalam golongan umatku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah inilah barangkali untuk perdana ya. Insya Allah ke depan kita mulai masuk lagi, pertemuan akan datang tentang hukum nikah. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada mubah. Ya, kita biar tahu nih, kapan seseorang dikatakan wajib nikah. Kalau kemarin TB itu wajib nikah karena dia sudah berpenghasilan, dia juga sudah matang ya. Apalagi sudah ini banyak aktivitas, harus menikah. Kalau masih mahasiswa bagaimana hukum nikahnya? Ya, kalau bagi wanita, karena wanita nggak punya kewajiban mencari nafkah, wanita biasanya lebih cepat menikah. Ya, karena wanita nggak ada kewajiban mencari nafkah. Beda dengan laki-laki. Laki-laki ada kewajiban menafkahi, makanya laki-laki kadang-kadang nikahnya lamban. Wanita cepat. Ada yang lulus SMA nikah. Ada yang belum lulus kuliah nikah. Ya wanita, boleh-boleh saja. Ya, karena wanita nggak ada kewajiban menafkahi. Sedangkan laki-laki memang berat persiapannya. Mudah-mudahan ya, semua santri-santri orang yang laki-laki ini dimudahkan Allah, bisa punya nafkah ya nantinya ya. Bisa punya pekerjaan, maisha. Makanya belajar yang rajin, ya, kuliah yang rajin, ibadah yang rajin, tekun di aroyan. Semua yang tekun di aroyan biasanya Allah mudahkan. Ya.
Ayo tekun semua. Saya kira begitu ikhwah yang bisa disampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, minimal satu kalau ada. Saya kembalikan ke Rizky ya. Monggo, ada yang mau ditanyakan? Monggo silahkan teman-teman. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan secara langsung. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Oke, monggo. Saya Betul. ingin tadi kan Ustaz bilang kalau nikah itu bukan hal yang main-main. Makanya ada serangkaian acara dalam pernikahan gitu. Iya. Termasuk akad. Nah, kalau kita lihat di Indonesia itu kadang-kadang gimana ya? Kalau kita melihat acara pernikahan di Indonesia itu kadang-kadang itu kok mengandung istilahnya kayak ada unsur-unsur khurafat gitu, khurafat. Nah, kira-kira kalau semisal di dalam acara pernikahan itu ada unsur-unsur seperti itu ya, unsur-unsur yang diharamkan gitu ya. Contoh tadi khurafat gitu dan sebagainya. Mungkin ada syirik mungkin. Nah, itu kira-kira apakah bisa mempengaruhi akad nikah di dalamnya gitu, Ustaz? Ya, taib, jazakallah khair ya. Subhanallah, pertanyaan yang bagus dari Ahulwan ini. Kita lagi menunggu-nunggu kedatangan Ahulwan di Aroyan ini. Kemarin Ya. sempat datang Ustaz. Iya. Kapan balik lagi ini Ahulwan ini? Setelah sehat ya. Anando juga nih dinanti-nanti nih oleh Afatur Rahman, Asyafiq ya. Oke, bagus pertanyaannya. Bagaimana seandainya dalam pernikahan ada unsur-unsur yang itu tidak sesuai dengan pernikahan dalam Islam, bahkan jatuh ke dalam kesyirikan. Ya. Ini pernah saya alami ketika saya khutbah nikah. Saya khutbah nikah. Nunggu lama banget nggak mulai-mulai. Ternyata saya lihat kiri kanan, kok yang datang kok nggak banyak ya. Katanya pernikahan saya disuruh khutbah nikah. Saya kira khutbah nikah itu di saat resepsi. Ternyata saya disuruh datang ceramah nikah dalam rangka mandi manten. Apa istilahnya itu? Kalau di Jawa tuh. Keramas ya? Apa? Siraman tadi. Siraman ya. Rizky paham ternyata. Yang lebih mengagetkan saya, pas saya mau mulai, tahu-tahu keluar mantan putri, siraman di sebelah saya. Masya Allah, ya Allah. Siraman cuma pakai kemben, ternyata itu persiapan nikahnya itu besok. Tapi saya dipanggil untuk pengajian siraman. Ya Allah ya Robbi, tapi saya sudah kadung datang, nggak mungkin saya pulang, mengecewakan. Akhirnya saya menggunakan kaidah ya, menolak kemungkaran minimal dengan hati ya. Saya tidak menyukai cara mereka prosesinya dalam hati saya. Tapi saya lanjutkan, saya profesional. Saya selesaikan semua ceramah saya, habis itu saya pulang. Saya nggak nerima amplop, nggak nerima apa-apa. Saya pulang pamitan. Ya, dia nyari-nyari saya ya terserah. Itu pelajaran buat kita. Jadi ada serius siraman. Kalau mau siraman mah di dalam kamar mandi, bukan disaksikan banyak orang. Jadi yang salah bukan siramannya ya, tapi caranya. Kenapa pakai diperlihatkan tamu? Emang efek ke tamu? Kan enggak. Udah gitu ke ustadznya lagi. Allahu Akbar. Ini pernah saya ngalami itu, kaget saya. Jawa banget. Macam-macam ya. Dan lagi saya hadir khutbah nikah. Saya datang sesuai undangan jam 8. Ternyata mulainya jam 11. Jam 8 urang-urang ono apa-apa. Kursi belum ada. Mantene urung dus. Tamu orang ono, orang teko. Akhirnya saya diam nunggu berjam-jam 3 jam. Saya gelar kursinya, saya bantu nata-nata semua. Allah ya Robbi, yang bikin saya sedih lagi, nggak dipersiapkan acaranya, sing tilawah perempuan. Kasihan saya. Itulah sebabnya saya kalau disuruh khutbah nikah lagi, jujur aja saya nggak terlalu mau. Saya mending jadi peserta aja deh. Ya, biar saya jadi penonton aja, ngaminin doanya aja.
Kadang-kadang di situ tuh di Jawa nih, masyarakat Jawa ya, memang banyak cara-cara pernikahan yang itu ribet. Mohon maaf ya, ribet. Padahal Islam nggak ngajarin begitu. Yassiru wala tu'assiru. Jangan persulit, permudah. Ya. Terus yang kedua tuh yang saya ketahui, kadang-kadang masyarakat selain ribet, yang kedua itu makan biaya. Betul ya, makan biaya ya. Itu makan biaya itu. Coba, kebetulan keluarga besar saya itu dulu kalau nikah itu keluarga besar ya. Itu kalau nikah 7 hari. Waktu saya masih kecil. Saya dulu nggak ngerti agama, masih kecil ya. Itu nikah 7 hari, antum bayangin. Hari pertama tuh berapa baju dipakai, hari kedua berapa baju, hari ketiga berapa baju. Allahu Akbar. Jadi di Jakarta dulu tuh ya. Saya baru menyadari setelah saya besar, karena dulu masih kecil. Jadi banyak biaya-biaya pernikahan tuh yang bengkak. Padahal nikah itu kan sederhana. Rukun nikahnya sah, ya sah nikahnya. Ya. Yang bikin mahal bengkak biaya itu karena cara kita dalam resepsi yang nggak sesuai dengan Islam. Seakan-akan syariat nikah itu abot. Padahal nikah itu gampang. Yang berat itu menjalani pernikahan. Karena dia harus memenuhi hak dan kewajiban. Kalau nikahnya aja sih gampang. Jadi kita ini terbalik. Di kita masyarakat Indonesia, mau nikahnya digawe-gawe abot, digawe angel. Giliran perjalanan pernikahannya dienteng-entengin. Akhirnya nikahnya ratusan juta tapi cerai. Nikahnya di depan Ka'bah MM-an tapi cerai. Nikahnya pakai endorse. Pakai endorse produk-produk iklan segala macam, 3 bulan cerai. Kenapa begitu? Ya karena kebalik. Resepsi nikahnya digawe abot, angel, giliran pas menjalani pernikahannya dienteng-entengin. Ora sholat, ora apa. Nggak pernah diingatkan pasangannya buat sholat. Ya, nafkahnya haram, nggak pernah diingatkan. Contoh nih nafkah haram, kerja di bank konvensional. Itu haram itu. Akhwat ini ya, hati-hati ya. Kadang-kadang ada laki-laki yang dia bekerja di bank, dia melamar akhwat tuh bisa jadi ada. Dulu istri saya pernah mau dilamar sama laki-laki kerja di bank. Banknya bank riba. Saya tanya dulu ketika saya sudah menikahi istri. Kenapa nolak sama laki-laki yang kerja di bank? Kan keren, berdasi, gajinya gede. Jawaban istri saya, karena saya tidak mau makan harta riba, uang haram. Ini luar biasa ini. Ya, subhanallah. Pernah dulu ada akhwat menikah. Sudah nikah, terus ngabari saya. Saya nggak masalah kalau nggak diundang juga. Bagi saya itu hak setiap orang ya mengundang siapapun. Tapi yang bikin saya agak-agak kurang enak, kebetulan akhwatnya itu santri saya di sebuah lembaga, murid saya. Akhwatnya orang Bogor ya. Dekat tempat tinggal saya dulu di Bogor. Saya tanya, sudah nikah? Sudah. Sama siapa? Ya sama laki-laki Ustadz. Lakinya kerja di mana? Bank Ustadz. Bank konvensional. Di mana banknya? Dia sambil menyebutkan bank yang belakangnya hurufnya A. Nggak usah disebut ya. Pokoknya belakangnya hurufnya A. Ya. Terus saya bilang loh, masih kerja di situ? Masih Ustadz. Kenapa nggak keluar cari kerjaan lain? Kan udah pernah saya sampaikan di pesantren di mana-mana bahwa orang nafkahnya dari harta riba, memberikan makan anak istrinya dengan riba, dia bekerja di riba, apapun pekerjaan yang di bank riba, maka dosanya sama. Apa dosanya? Seperti berzina dengan ibunya, disambar oleh api neraka. Kurang apa coba ayat itu?
Terus dia bilang begini nih, akhwat fillah ya, mau didengarkan semua ya, ikhwan ya. Terutama akhwat ini. Dia bilang begini, Ustadz, suami saya mau keluar tapi nggak mampu, Ustadz. Kenapa? Inilah jerat-jerat riba modern. Dia bilang, suami saya ikut pelatihan Ustadz di bank itu. Terus begitu lulus langsung kerja. Ternyata kalau mau keluar dari bank itu Ustadz, harus ganti rugi pelatihan semuanya 100 juta. Duit dari mana dia? Apa kata dia? Akhirnya kita mau ngumpulin duit dulu Ustadz. Alah, ngumpulin duit. Lama-lama dia enak dengan gaji gede di bank riba. Haram ikhwah, haram ya. Nggak boleh ada anak aroyan ya bekerja di tempat-tempat yang haram. Nggak boleh. Masih banyak yang halal di dunia ini. Nggak usah khawatir dalam urusan rezeki. Ya, saya wanti-wanti kepada antum semua, jangan sampai antum menikah dengan uang-uang haram. Nabi jelas kok mengatakan ya, siapa yang dagingnya, tubuhnya tumbuh dari harta yang haram, fannaru aula bihi. Neraka lebih layak buat dia daripada apapun surga. A'udzubillah ya. Sama dengan menzinai ibunya sendiri. Sama dengan disambar api neraka. Apa mau bekerja dengan cara begitu? Allahu Akbar, astagfirullah. Ini yang harus dipahami oleh kita semua. Akhwat itu terutama ya. Karena banyak nanti laki-laki itu sekarang pada pengen dapat istri yang berjilbab. Pengen dapat ukhti katanya. Ya. Pengen yang begitu. Tapi dia kerja di bank. Jangan ya. Masya Allah. Dosa itu. Haram. Ya. Tubuhnya makan-makan yang haram. Minum-minum yang haram. Na'udzubillah. Nah jadi. Kalau ada unsur-unsur yang haram. Hindari. Hindari. Gimana kalau belum bisa menghindari? Harus ada target untuk menghindari. Secepatnya lebih baik. Misalnya tadi. Dia menikah. Terus kemudian kerja di bank. Banknya bank riba. Dia harus cari pekerjaan lain. Ya. Yang kedua, misalnya dia menikah tadi, ada rencana, ada proses siraman. Ya siramannya di dalam aja. Habis itu baru keluar udah pakaian lengkap. Itu bisa. Jadi yang kedua disiasati. Disiasati ya. Jangan sampai ada unsur yang haram. Misal, mau nikah tapi nanggap dangdut. Dangdutnya dangdut koplo, dangdut pantura. Kan ada nih nikahan model begini. Ya. Ya tentu saja diganti, jangan dangdut. Apa misalnya? Nisa Sabian. Ya. Apalagi misalnya nasid. Apalagi misalnya qosida. Di pantura tuh banyak qosida itu. Itu masih lebih baik meminimalkan kalau memang belum bisa ideal. Ya. Sunahnya lagi, bagus lagi ada ceramah. Ya, tapi ceramahnya sing tenanan, sing bener. Karena ada ceramah yang nggak tenanan, terlalu apa ya? Ya berlebih-lebihan ya ada ya. Akhirnya hikmah-hikmah nikahnya tuh nggak dapet. Terus juga nanggap wayang boleh-boleh aja asal lakon wayangnya bagus. Ya, ada hikmah di balik itu kayak Sunan Kalijaga. Jadi disiasati ya jika memang nggak bisa menolak keseluruhan. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi dihindari, kalau nggak bisa disiasati meminimalkan keburukan. Lalu yang berikutnya, coba dilobi dengan cara-cara yang sopan santun kepada orang tua. Ya, itu. Jadi begitu ya, Ulwan ya. Memang harus sabar ya, lebih-lebih kalau akhwat, ikhwan semua ya berasal dari daerah Jawa. Jawanya Jawa Tengah. Itu biasanya banyak sekali adat-adatnya. Ada lagi ada tarik-tarikan ayam. Tahu ya tarik-tarikan ayam ya? Daging ayam ditarik-tarik antara mempelai pria dan wanita. Yang paling banyak itu yang paling banyak rezekinya. Ini aneh ini. Kalau ngobrolnya apa itu? Macam-macam lah.
Janganlah mempersulit syariat. Ya, nikah bagi aktivis dakwah itu ringan, mudah, berkah, murah, meriah. Nggak harus mahal-mahal. Jangan niruin kayak selebriti. Nikah di-endorse sama televisi. Berapa hari tuh kayak Raffi Ahmad, Nagita itu. Nikah disiarkan secara live di stasiun TV RCTI. Ya Allah, emang nikahan siapa dia? Presiden bukan, ulama bukan, nabi bukan. Gitu-gitu amat. Ya, ini jelas dikhawatirkan jatuh ke dalam perbuatan mubazir, bahkan bisa jatuh ke dalam perbuatan syirik ya kalau ada unsur-unsur kesyirikan. Nah, ada sebuah kisah yang bagus, ikhwafillah, di Sudan ada seorang yang kaya raya, dia menikahkan anaknya di Sudan nih. Lalu dia laksanakan hadis Nabi. Nikah yang paling berkah itu apa? Mengundang anak yatim fakir miskin. Antum tahu cara ngundangnya? Orang kaya di Sudan nih, Muslim. Dia ngundang seluruh fakir miskin. Dia nggak ngundang orang kaya, dia undang fakir miskin. Lalu dia sediakan makanan dalam satu tampan. Satu tampan yang gede, tampah yang gede, isinya ayam utuh 2. Nasinya nasi Bukhari. Nasi basmati itu ya. Nasi biryani apa nasi apa itu. Lalu fakir miskin diundang semua datang ke rumah. Di kota itu. Lalu sudah datang, bawa pulang masing-masing nampan dengan 2 ayam utuh. Ya, orang berduit tapi ingin melaksanakan sunnah Nabi dengan duitnya. Itu yang bagus begitu. Dan di lapangan itu. Di lapangan disediakan semua nampan isinya 2 ayam utuh. Diletakkan di bawah lapangan. Orang miskin datang berbaris ambil pulang. Bahagianya mereka. Allahu Akbar. Nah yang seperti itu bagus sekali. Itu ya ahulwan ya. Ini memang harus hati-hati jangan sampai jatuh ke dalam kesia-siaan. Tapi juga diingat harus bijaksana ya menyikapi kondisi ada di masyarakat kita, terutama orang tua kita. Tadi, kalau belum bisa ideal, maka disiasati. Belum bisa ideal juga, maka mudorotnya dikurangi. Masih ada juga mudorotnya tadi, hati kita yang menolaknya. Meskipun kita tidak bisa menghindari, bismillah, jalan saja. Yang penting hati kita ya mengingkari ya. Daripada gak jadi nikah, kan repot. Pernah saya memproses pernikahan seseorang. Laki-laki dan perempuan. Bapaknya ini kelewat kaku, bapaknya si perempuan. Sudah pertemuan 2 keluarga laki dan perempuan. Bapak si laki-laki ini bilang, anak laki-lakinya, nah, bapak kepengen nikahnya hari Rebo. Karena insya Allah hari Rebo itu hari baik. Orang tua si perempuan tersinggung. Kata orang tua si perempuan, apa itu milih-milih hari? Syirik. Gak jadi nikah. Padahal udah sebar undangan. Udah beli gaun pengantin. Masya Allah, saya bilang ke ahwatnya, kenapa anti begitu cara memutuskannya? Kalau ada calon besan kita punya anggapan hari Rabu baik, yuk biarin aja, yang penting hati kita masing-masing. Daripada gagal nikah sama sekali, rugi berapa juta. Udah sewa gedung, beli seragam manten, undangan disebar. Masya Allah. Ini yang saya katakan, ya terlalu kaku, emosional dalam menyikapi pernikahan yang ada di masyarakat. Saya termasuk orang yang menjodohkan mereka, marah saya. Bahkan sampai teganya keluarga si ahwatnya itu mengatakan, ini sudah melanggar akidah, ini sudah syirik. Saya marah sekali saya. Ini berlebih-lebihan. Ya, wong besannya cuma bilang nikahnya hari Rabu aja, itu insya Allah hari baik. Kan nggak ada salah istilah hari Rabu. Ya, kecuali kalau dia ngomong ini hari Rabu aja karena ini menurut Feng Shui, menurut Mbah Jambrong, ya
babat tanah Jawa zaman Majapahit, nah itu jadi syirik tuh kalau begitu. Jadi syirik itu tergantung keyakinannya kita juga. Kalau secara amalia nggak bisa dihindari, minimal tadi rubahlah dengan tangan, rubahlah dengan lisan, yang terakhir rubahlah dengan hati. Yang penting nikah dulu. Prosesinya sah, syarat rukun nikahnya sah, itu minimal. Selanjutnya, dakwahkan orang tua kita yang mungkin belum memahami tentang Islam. Itu terjadi. Saya marah sekali. Saya bilang, berarti sama saja keluarganya anti menuduh saya ini musyrik. Karena saya membiarkan. Enak saja saya bilang. Betapa ini sekali, kaku sekali memahami Islam. Ya. Akhirnya gagal nikah itu. Tapi sekarang dua-duanya udah nikah sama yang lain. Ya. Dan insya Allah dua-duanya bahagia sih. Cuma memang kalau saya melihat ya, yang paling bahagia malah yang laki-laki itu ya, yang keluarganya dituduh musyrik. Nggak boleh ya, ikhwah fillah, mohon maaf ya. Kafirkan orang, nggak boleh ya. Saya sangat kecewa kalau itu terjadi. Nggak boleh gampang mengkafirkan, nggak boleh. Nggak boleh gampang memusyrikan orang. Karena ada hadis Nabi, man kafara musliman fahuwa kafir. Siapa yang gampang mengkafirkan muslim, jangan-jangan dialah yang kafir. Ya, hati-hati makanya. Saya marah sama orang itu, keluarganya dan akhwatnya itu. Karena saya yang memproses pernikahan mereka. Dan saya bilang berarti anti menyatakan saya musyrik kalau begitu. Dari mana anti belajar agama seperti itu? Keluarganya. Alhamdulillah nggak jadi nikah. Saya senang malah kalau nggak jadi. Karena saya akan malu kalau sampai itu terjadi pernikahan, rumah tangganya bisa kacau, ya, yang satu terlalu sempit memahami Islam, nanti bisa-bisa ya kejadian malah pisah lagi rumah tangganya, cerai. Bagus malah nggak jadi dari awal. Saya mengatakan saya musyrik, yang lain musyrik, astagfirullah. Ini jelas sangat tidak baik ya. Jadi begitu Luan ya cara menyikapi ya. Nah, tadi pakai kaidah tadi man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa lam yastati fa bilisani wa lam yastati fa biqalbi wa dzalika ta'atul iman. Oke, saya kira begitu. Ikhwah. Ya. Atau ada pertanyaan mungkin? Iya Ustadz, izin bertanya. Monggo. Ini mewakili teman-teman yang ada di PESMI. Bagaimana kalau ada ikhwan atau akhwat? Jadi mereka sebelum nikah itu nggak pernah istilahnya sangat menjaga antara ikhwan sama akhwat itu. Kemudian waktu mereka menikah, mereka terlalu sangat mencintai gitu loh Tat sesamanya. Nah, terus sampai menomorduakan Allah. Nah, itu gimana Ustadz? Ya, ini banyak nih yang kayak gini nih ya. Coba dilihat surat At-Taubah ayat 24. Ya, At-Taubah ayat 24. Ayat ini jelas urutan-urutan cinta yang harus kita miliki. Ya, At-Taubah ayat 24. Nando, sama siapa itu di belakangnya? Adek? Ya, adik saya Ustaz. Oh, subhanallah. Kelas berapa? Insya Allah mau masuk SMP ini Ustaz, adik saya. Alhamdulillah. Mana adiknya? Halo Dek, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Malam. Iya, udah makan belum? Lagi makan. Oh, Masya Allah. Ya, makanlah. Itu ya. Jadi, coba dilihat masing-masing At-Taubah ayat 24. Ya. At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum. Ya. Wa ikhwanukum. Coba dilihat semua itu. At-Taubah ayat 24 itu adalah ayat yang menjelaskan tentang urutan-urutan cinta yang harus kita miliki.
urutan-urutan cinta. Secara umum, ya, dalam ayat ini, bahwa urutan cinta itu ada 3. Secara umum, yang ketiga, yang pertama, cinta yang tertinggi. Siapa cinta tertinggi kita? Allah, Rasulnya, dan Islam. Jihad di jalan Islam. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tashawna kasadaha wa masakun tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadan fisabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Jadi cinta yang pertama al-mahabbatul ula, cinta yang paling tinggi. Tidak ada yang boleh menyamai apalagi melebihi cinta ini yang paling tinggi. Apa ya cinta yang paling tinggi? Allah, Rasulnya, dan jihad di jalan Islam. Ini paling tinggi nih ikhwah. Nggak boleh ada cinta kepada siapapun yang menyamai bahkan melebihi cinta kita yang tertinggi ini. Nggak ada yang boleh menyamai Allah, Rasulnya, dan Islam. Ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, ma'rifatul Islam. Ya, mau cantik apapun dia, mau tampan apapun dia, mau kaya apapun dia, kalau dia menghalangi cinta kita kepada cinta yang tertinggi ini, al-mahabbatul ula, nahi, lu gue en, gitu kira-kira. Ya, harus jelas, tegas. Ini cinta yang pertama. Lihat lagi, cinta yang kedua, yaitu al-mahabbatul wusta. Cinta yang pertengahan. Apa maksudnya? Cinta yang pertengahan itu misal cinta kepada suami, istri, mertua, orang tua, anak-anak, pekerjaan, ya, harta benda. Boleh kita cinta itu. Tapi dengan syarat tidak boleh menghalangi cinta kita kepada Allah, Rasulnya, dan Islam. Kalau cinta kepada suami atau istrinya, tapi membiarkan pasangannya nggak sholat 5 waktu, maka itu tidak dibenarkan. Itu bukan cinta namanya. Tapi itu namanya tega. Membiarkan pasangannya menjadi penghuni neraka di hari kiamat. Karena membiarkan dia tidak sholat 5 waktu. Ya, itu cinta yang kedua. Jadi cinta yang kedua ini dengan syarat selama tidak menghalangi cinta yang pertama tadi. Allah, Rasulnya, dan jihad fisabilillah. Yang ketiga, al-mahabbatul adna. Cinta yang paling rendah. Yaitu cinta kepada apapun, tetapi menghalanginya dari cinta kepada Allah, Rasulnya, dan jihad di jalan Allah. Nah, ini cinta yang paling rendah. Ya, makanya tadi saya beritahukan sejak awal, kalau kita cinta lillahi ta'ala, menghalalkan kehormatan pasangan kita karena kalimat Allah, tentu saja dalam perjalanan rumah tangga tidak boleh juga kita melalaikan Allah, Rasulnya, dan Islam. Ya, ini yang memang paling berat nih. Ya, jadi cinta sama pasangan boleh-boleh aja. Tapi jangan sampai pasangannya ngajak bermaksiat, hayo aja, nggak boleh. La ta'ata li mahlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan kepada seorang hamba di hadapan Allah. Ya, nggak ada ketaatan kepada seorang hamba dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu akhwat ya, jawabannya ya. Halo, akhwat? Nah, yang bertanya kemana nih, Lungo? Oke, Fadol Rizky, mungkin sudah nggak ada lagi yang tanyakan. Awatnya nggak tahu yang nanya kemana. Ustaz, ini HP-nya mati, Ustaz. Oh, oke. Kedengeran nggak tadi jawabannya? Iya, tadi sempat mati, tapi sebelumnya kedengeran. Tadi udah Iya. dicatat. Ya, gitu ya. Ustaz. Ya. Ada lagi, Ahwat?
Nggak ada ya? Oke, cukup mungkin Ustaz untuk Oke, cukup. Udah ASB. 7:30 ya. Oke. Saya mau ini ke kantor MTA ini. Ada Oh, iya, silaturahmi. Oke. MTA Pusat Solo. Mangkunegaran depannya itu. Oke. Syukran jazakallah khair Ustaz Hakim atas materi di Rosa pagi hari ini fikih munakahat. Insya Allah kita bertemu lagi hari Rabu pekan depan ya untuk materi fikih munakahat. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.